Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sehat untuk semua. Yang terhormat Ibu Yuliati Darmini Eskep NSMNS sebagai penguji utama. Yang terhormat Bapak Nes I Gusti Made Kusuma Negara Eskep MNS sebagai pembimbing 1 dan penguji kedua. Yang terhormat Ibu Nes Ni Dewi Madewi Wahyunadi Eskep Mkep sebagai pembimbing 2 dan penguji 3. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang usulan penelitian gambaran pemberian preload cairan pada pencegahan hipotensi pasca anestesis spinal pada pasien seksio sesarea di RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta tahun 2021. Latar belakang dari penelitian ini adalah anestesis spinal sebagai salah satu jenis anestesi regional saat ini menjadi pilihan utama para praktisi anestesi dalam memberikan pelayanan anestesi untuk kasus-kasus tertentu. Anestesis spinal diindikasikan untuk bedah ekstremitas inferior seperti bedah panggul, tindakan sekitar rektum atau perineum, bedah obstetrik ginekologi, bedah urologi, bedah abdomen bawah, dan saat ini semakin banyak penggunanya untuk operasi ortopedi ekstremitas inferior. Mula kerja yang cepat, blokade sensoris dan motoris yang lebih dalam, resiko toksisitas obat anestesi yang kecil, serta kontak petus dengan obat-obatan minimal adalah alasan kenapa teknik anestesi spinal lebih sering digunakan pada pasien dengan operasi seksio sesaria. Namun demikian, kejadian hipotensi merupakan salah satu kerugian yang sering terjadi pada teknik anestesi spinal ini. Kejadian hipotensi yang tidak tertangani mengakibatkan komplikasi pada ibu dan bayi. Hipotensi dapat dicegah dengan pemberian preload cairan tepat sebelum dilakukan anestesi atau dengan obat-obatan vasopresor. Tujuan preload cairan itu sendiri adalah untuk meningkatkan volume sirkulasi, untuk meringankan atau melawan terjadinya hipovolemik relatif akibat vasodilatasi yang terjadi karena blok simpatis oleh anestesi spinal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran tekanan darah pasca anestesi spinal dengan pemberian preload cairan dengan jumlah 20 ml per kilogram berat badan. Rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana gambaran pemberian preloading cairan baik dalam mencegah kejadian hipotensi pasca anestesi spinal pada pasien seksio sesaria. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui gambaran pemberian preloading cairan dalam mencegah terjadinya hipotensi pasca anestesi spinal pada pasien seksio sesaria ASA 1. Tujuan khususnya berupa untuk mengetahui gambaran tekanan darah pasca anestesi spinal pada pasien seksio sesaria ASA 1 setelah pemberian preloading cairan kristaloid RL dalam mencegah kejadian hipotensi. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang anestesi mengenai pencegahan hipotensi pasca anestesi spinal pada pasien seksio sesaria. Manfaat praktis yang pertama untuk institusi rumah sakit. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan rumah sakit mengenai pemberian terapi cairan pada pasien seksio sesaria dengan anestesi spinal. Ini dituangkan biasanya dalam bentuk SOP. Kemudian untuk perawat anestesi, itu sebagai masukan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada pasien yang akan dilakukan operasi seksio sesaria dengan anestesi spinal. Kemudian untuk memberikan referensi kepada sejawat penata anestesi dan semua pihak yang bekerja di pelayanan anestesi dalam praktek klinis anestesi. Kemudian untuk institusi pendidikan dalam hal ini untuk Intekes Bali, memberikan referensi kepada mahasiswa di program studi yang sama di tahun berikutnya. Kemudian sebagai dokumen atas apa yang diteliti sebagai bentuk sarana pengucapan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran masing-masing dalam menyelesaikan program studi ini. Anestesi spinal
adalah pemberian obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid. Sementara seksio sesarea adalah lahirnya janin, plasenta dan selaput ketuban melalui irisan yang dibuat pada dinding perut dan rahim pada ibu hamil yang mengalami keadaan patologis melahirkan. Seksio sesarea terjadi pada sekitar 5-25% dari seluruh persalinan. Kemudian cairan tubuh. Cairan merupakan penyusun terbesar dari komposisi tubuh manusia, yaitu sekitar 60%, yang terdiri dari cairan intrasel 40% dari berat badan, cairan ekstrasel 20%, dan cairan intraseluler terdiri dari sekitar 1-3% dari berat badan. Kebutuhan cairan manusia meningkat pada saat orang sedang dilakukan tindakan pembedahan, baik itu untuk mengganti cairan yang hilang karena perdarahan maupun karena puasa. Keseimbangan cairan dan elektrolit pasien selama tindakan pembedahan merupakan salah satu tanggung jawab monitoring petugas anestesi. Teori hemodinamik. Tekanan darah adalah kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan dari jantung. Tekanan puncak yang terjadi saat ventrikel berkontraksi dan disebut tekanan sistolik. Tekanan terendah yang terjadi saat jantung beristirahat disebut tekanan diastolik. Digambarkan sebagai rasio tekanan sistolik terhadap tekanan diastolik dengan nilai dewasa normalnya sekitar 100/60 sampai 140/90. Rata-rata tekanan darah normal biasanya di 120/80. Hipotensi akibat anestesi spinal. Salah satu manifestasi efek samping anestesi spinal adalah hipotensi. Derajat bervariasi dan bersifat individual. Hipotensi anestesi spinal adalah penurunan tekanan darah akibat penyuntikan obat anestesi lokal yang lebih dari 15-20% dari tekanan darah awal. Hipotensi terjadi pada 15 menit pertama setelah penyuntikan. Derajat hipotensi berhubungan dengan kecepatan obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid dan meluasnya blok simpatis. Blokade simpatis pada anestesi spinal menyebabkan vasodilatasi perifer sehingga menyebabkan hilangnya fungsi kontrol dan venous return. Penurunan venous return dan curah jantung bersama-sama dengan penurunan tahanan perifer dapat menyebabkan hipotensi berat, bahkan bisa menyebabkan terjadinya henti jantung. Derajat hipotensi tergantung juga pada agen anestesi yang dipakai. Pencegahan yang bisa dilakukan, yang pertama dengan preloading, yaitu merupakan pemberian cairan intravena sebelum dilakukan pembiusan. Cairan yang diberikan bisa berupa cairan kristaloid atau koloid sebanyak 20-30 ml per kilogram berat badan. Diberikan dalam 20-30 menit, itu dapat mengurangi kejadian hipotensi. Yang kedua dengan koloding, yaitu pemberian cairan intravena pada saat dilakukan pembiusan. Kerangka teori. Pasien dengan indikasi seksio sesarea kemudian diberikan preloading. Setelah preloading masuk, kemudian tindakan anestesi spinal dilakukan, induksi. Dari setelah induksi anestesi spinal, maka akan terjadi blokade simpatis yang akan mengakibatkan efeknya berupa vasodilatasi perifer, meningkatnya kapasitas perifer, sehingga terjadi hipovolemik yang akan menyebabkan perubahan pada tekanan darah. Perubahan yang terjadi bisa berupa hipotensi. Dari perubahan hipotensi itu bisa menimbulkan komplikasi anestesi pasca operasi. Kemudian kerangka konsep, pasien indikasi seksio sesarea, ada yang diberikan preloading 20 ml per kilogram berat badan, kemudian ada yang tanpa dilakukan atau diberikan preloading, kemudian dilakukan tindakan anestesi spinal, akan terjadi blokade simpatis, vasodilatasi perifer, menurunnya curah jantung, sehingga akan berakibat pada perubahan tekanan darah berupa hipotensi. Komplikasi ini diharapkan bisa dicegah
oleh pemberian cairan atau preloading RL 20 ml per kilogram berat badan. Blokade simpatis ini juga dipengaruhi oleh ketinggian blok spinal, kemudian posisi dan kondisi pasien, kemudian agen anestesi spinal yang dipakai. Definisi operasional untuk penelitian ini yang pertama adalah anestesi spinal, pemberian obat anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid melalui jarum spinal. Obat yang digunakan yaitu bupivakain spinal 10 mg. Kemudian yang kedua hipotensi. Hipotensi anestesi spinal. Hipotensi anestesi spinal adalah menurunnya tekanan darah lebih dari 20% dari tekanan darah awal pasca penyuntikan obat anestesi spinal. Kemudian yang ketiga adalah preloading, yaitu pemberian 20 ml per kilogram berat badan cairan RL melalui infus atau intravena selama 20 menit sebelum dilakukan tindakan anestesi spinal. Hipotesis pada penelitian ini adalah pemberian preloading cairan RL 20 ml per kilogram berat badan memberikan gambaran dalam menurunkan kejadian hipotensi pasca anestesi spinal pada pasien seksio sesaria. Variabel penelitian, yang pertama variabel bebas berupa pemakaian preloading cairan kristaloid 20 ml per kilogram berat badan. Kemudian variabel terikatnya berupa tekanan darah atau perubahan tekanan darah pada pasien seksio sesaria dengan anestesi spinal. Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif observasional dengan menggunakan pendekatan cross-sectional study, yaitu suatu pendekatan yang sifatnya sesaat pada suatu waktu dan tidak diikuti terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data terhadap variabel bebas dan variabel terikat. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta, yang direncanakan akan dimulai pada minggu kedua Februari sampai minggu kedua Maret. Jadi sekitar 1 bulan. Populasi dan sampel. Populasi yaitu terdiri pasien seksio sesaria dengan teknik anestesi spinal yang sesuai dengan kriteria inklusi sebanyak 45% per bulan. Sampelnya adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili seluruh populasi yang diambil dengan cara atau teknik tertentu. Kriteria sampel, yang pertama kriteria inklusi, yaitu 1. Bersedia menjadi objek penelitian, status fisik penderita ASA 1, pasien elektif dan sito, kemudian perdarahan intraoperasi kurang dari 20%. Sementara eksklusi atau kriteria eksklusinya itu pasien menolak menjadi subjek penelitian. Pasien dengan penyakit jantung seperti hipertensi, jantung koroner, gangguan irama jantung, dan gagal jantung. Kemudian pasien dengan PEB atau preeklamsi berat. Kemudian pasien dengan riwayat hipotensi maupun karena mengalami banyak perdarahan. Kemudian intraoperasi terjadi atonia uteri, di mana atonia uteri biasanya karena perdarahan sehingga akan dilakukan tindakan lanjut berupa histerektomi atau pengangkatan rahim. Kemudian kriteria yang drop out adalah prosedur operasi yang lebih dari 2 jam. Sampling, cara pemilihan sampel dilakukan dengan cara konsekutif random sampling, yaitu pasien yang lolos seleksi sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian dimasukkan dalam sampel penelitian sampai jumlah sampel yang diperlukan terpenuhi. Kemudian pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode fisiologis-biologis, di mana akan dilakukan pengukuran tekanan darah secara berkala di setiap 3 menit pada sampel selama tindakan operasi berlangsung. Alat pengumpulan data. Peneliti menggunakan pedoman observasi yang berfungsi sebagai instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penurunan tekanan darah adalah lembar observasi dengan menggunakan alat ukur berupa tensimeter yang terdapat pada pasien monitor. Teknik pengumpulan data.
Yang pertama tentu sebagai etik penelitian mendapatkan perizinan penelitian, kemudian pemberian preloading 20 ml per kilogram berat badan diberikan selama 20 menit. Setelah induksi, anestesi spinal dilakukan. Sebelumnya dilakukan pencatatan dan pengisian data sesuai dengan format checklist yang dipersiapkan pengambilan data adanya respon penurunan tekanan darah. Dilakukan time series tiap 3 menit selama durante operasi selama 30 menit. Observasi dilakukan oleh 2 observer. Teknik pengumpulan data observasi merupakan tekanan darah, yaitu yang pertama observasi pertama dilakukan 1 kali pada saat sebelum pemberian preloading cairan sebagai patokan atau tekanan darah awal. Kemudian observasi selanjutnya dilakukan mulai pada 3 menit pertama setelah spinal anestesi dengan interval waktu selama 3 menit sampai dengan 30 menit pertama pembiusan. Data yang sudah terkumpul ditabulasi berdasarkan jenis data urutan waktu penelitian. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan editing. Yang pertama editing, yaitu memeriksa data dengan tujuan memeriksa ulang kelengkapan kuesioner yang diisi oleh responden atau lembar observasi yang diisi oleh observer. Kemudian scoring, yaitu pemberian skor sesuai dengan kategori data yang dalam jumlah pernyataan dari tiap variabel. Hasil skor dijumlahkan sehingga setiap responden mempunyai skor tersendiri sesuai dengan pertanyaan atau hasil observasi dari variabel. Kemudian entry data, yaitu setelah isian kuesioner terisi penuh dan benar, maka peneliti melanjutkan dengan memproses data agar dapat dianalisis. Memproses data dengan cara hasil data dari kuesioner atau program komputer sesuai dengan kode yang ditetapkan. Aplikasi statistik yang digunakan yaitu direncanakan menggunakan SPSS 13. Kemudian cleaning. Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah di-entry, di mana data diperiksa kembali kebenarannya dengan melihat missing, variasi, dan konsistensi data agar seluruh data yang di-entry bebas dari kesalahan. Kemudian tabulating. Peneliti memasukkan data menurut variabel yang akan dianalisis, yaitu hasil skor yang diperoleh dari penskalaan intensitas nyeri responden. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan penataan ulang data, kemudian menyusun dalam bentuk tabel distribusi. Demikian penyajian atau presentasi dari usulan proposal yang saya akan. Matur sukma, hatur nuhun, terima kasih. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.